Ay. Aray, sok lang. Aray, sok. Aray aja. Ya. Air setinggi sekitar 30 cm masih menggenang tepat di bawah ranjang tempat seorang bayi terlelap tidur di Blok 2 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Di kamar yang sempit itu, Megawati memilih bertahan bersama anaknya yang baru berusia sepekan, meskipun rumah mereka masih dikepung banjir pada Senin tanggal 15 Desember tahun 2025. Bayi tersebut baru pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2025 atau sehari sebelum banjir meluas dan merendam kawasan permukiman. Hari-hari pertama kehidupannya pun harus dijalani di rumah yang tergenang air. Megawati mengaku tidak menyangka banjir akan bertahan lama. Ia memilih tetap di rumah karena kondisi fisiknya belum pulih setelah melahirkan secara operasi sesar. Ia menjelaskan bahwa awalnya ia mengira banjir akan surut keesokan paginya, sehingga ia enggan keluar. Rasa sakit yang masih terasa di bagian perut membuatnya sulit bergerak dan enggan mengungsi, sehingga ia memutuskan untuk tetap berada di dalam kamar. Ya kan, dikira saya kan insya Allah tadi pagi surut, males keluarnya. Sakit. Iya, terus perutnya kan sakit. Jadi udah di sini aja, di kamar aja. Sakit karena Perutnya masih sakit, malas jalan-jalannya tuh Pak. baru lahiran. Iya, Ceritakan aja, sakit karena sesar atau gimana maksudnya? sesar. Sesar. Iya, Lahirnya karena kapan? terakhir Lahirannya kapan? lahirnya hari Senin. Terus karena saya kan ada penyakit paru-parunya, jadi kan harus sesar. Aku sesek nafasnya sih Pak. Jadi terpaksa sesar. Terus sesarnya kapan, hari apa? Sesarnya pas hari Senin, pulang hari Rabu. Senin minggu kemarin. Iya. Baru 1 minggu berarti ini. Iya, dedeknya baru pulang kemarin. Kan ibunya dulu yang pulang, terus dedeknya Oh gitu. Jadi si Dede baru pulang kemarin. hari apa? Hari Minggu. Sabtu. Hari Sabtu. Terus kenapa di sini aja? Ya, memang di kamar aja lah. Udah dilapor ke desa, Bu, minta bantuan atau apa? Belum. Apa aja yang dibutuhin, Bu, kayak gini? Selimut ya, butuh ya. Buat tadi ya. Iya. Terus selimut. Jadi ini dalam kondisi banjir begini, Bu. Iya. Ini kan ada tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri mau mengungsikan. Nanti gimana, Bu? Mau apa enggak kalau misalkan diungsikan sementara? Kalau dibantu sama petugas. Mau aja. Siap. Ia baru saja menjalani operasi sesar seminggu sebelumnya. Proses persalinan terpaksa dilakukan karena Megawati memiliki riwayat penyakit paru-paru yang kerap menyebabkan sesak napas. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Megawati diperbolehkan pulang pada hari Rabu, sementara bayinya baru menyusul pulang ke rumah pada hari Sabtu. Meskipun rumahnya masih tergenang, Megawati mengaku belum melapor atau meminta bantuan kepada pihak desa. Ia hanya berharap kebutuhan dasar bayinya, seperti susu formula, dapat terpenuhi. Ketika ditanya kesediaannya untuk dievakuasi, Megawati menyatakan tidak keberatan jika memang ada bantuan dari petugas. Megawati tinggal bersama suaminya, Mukarom dan anaknya. Rumah mereka tampak jauh dari layak huni, dengan tembok yang mengelupas di beberapa sudut dan bagian atap yang terlihat menganga. Bangunan itu hanya terdiri dari 2 ruangan di depan dan 1 dapur di belakang. Kondisi dapur sangat memprihatinkan, dengan perabotan, ember, pakaian kotor, dan barang-barang lain yang bercampur dengan genangan air yang belum surut. Saat petugas gabungan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, dan unsur Forkopimkam Panguragan mendatangi rumah tersebut, ibu dan bayinya sedang tertidur di kamar. Air masih menggenang tepat di bawah ranjang tempat bayi itu beristirahat.
Yang salahnya yang juga mati. Yang tadi. Yang tadi. Ada. Oh yang kebakaran dia. Tidak hanya permukiman warga, banjir yang belum surut juga melumpuhkan aktivitas pendidikan di wilayah tersebut. SD Negeri 3 Panguragan Kulon terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar karena air telah masuk hingga ke ruang kelas. Kepala SDN 3 Panguragan Kulon, Kasan Sudali, menyatakan bahwa banjir kali ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa dampaknya sangat signifikan, mulai dari terhentinya kegiatan belajar hingga kerusakan lingkungan yang sudah tertata. Menurut Kasan, genangan air di sekolah mencapai sekitar 70 cm dan merendam hampir seluruh area sekolah, yang mana kondisi ini baru terjadi pada tahun ini. Akibat kondisi tersebut, seluruh siswa terpaksa diliburkan karena air yang menggenang sudah setinggi orang berenang, bukan untuk belajar. Sementara itu, Koordinator Lapangan BPBD Kabupaten Cirebon, Fauzan, menyebutkan bahwa banjir di wilayah Panguragan dan sekitarnya masih cukup tinggi hingga hari kedua. Ia menjelaskan bahwa penyebabnya adalah curah hujan yang cukup tinggi, ditambah dengan kondisi air laut yang sedang naik sehingga terjadi perlambatan air untuk keluar. BPBD juga menduga adanya pendangkalan di muara sungai yang turut memperlambat surutnya banjir, sehingga mereka akan mengusulkan pengerukan. Petugas gabungan masih berjaga di sejumlah titik terdampak untuk memastikan keamanan warga sembari menunggu genangan air benar-benar surut. Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon pada akhir pekan lalu berdampak luas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Hadi Eko, mencatat sebanyak 6.530 warga dari 1.843 kepala keluarga terdampak banjir di 22 desa dan kelurahan di 10 kecamatan sepanjang 13 sampai 14 Desember tahun 2025. Banjir dipicu oleh hujan berintensitas tinggi dengan durasi lama yang menyebabkan sejumlah sungai meluap. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, banjir merendam lebih dari 1.300 unit infrastruktur, termasuk sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Ini sekelilingnya masih terendam ya. Dari jalan juga ini tampaknya datarannya lebih rendah dari jalan itu. Dan sehingga mungkin penyusutan air terbilang lebih lama gitu. Ada tulisan SD-nya ya. Kurang apa coba sampai harus basah-basahan.
Nah, ini kita bisa lihat masih sekitar